mungkin apa benar Ayu Ting Ting bisa melihat dengan seperti itu mungkin terkait babi ngepet? Kalau yang terkait dengan babi ngepet, sebenarnya itu kalau aku lihat ya, apa yang dilihat beliau itu adalah betul ya. Karena biar bagaimanapun juga makhluk jadi-jadian, kalau aku bilang makhluk jadi-jadian ya, itu tentu saja akan berwujud ya. Soalnya aku juga pernah Mas, zaman dahulu aku itu bantu uak aku jualan nih ya, jualan serabi. Tiba-tiba pertama aku melihat sosoknya adalah kucing berwarna putih. Tiba-tiba kucing itu berlari menuju ke sebuah pohon kelapa, dan lama kelamaan kucing itu makin makin tinggi, makin tinggi, kemudian sampai batas setinggi itu kucing itu berubah menjadi seekor pocong ya. Jadi menjadi sebuah pocong. Jadi aku percaya banget apa yang dilihat oleh Ayu Ting Ting, bahwasanya emang itu betul yang dia lihat, karena makhluk jadi-jadian tersebut itu biasanya itu betul ya, bahwa makhluk jadi-jadian itu bisa kita lihat. Apalagi makhluk yang kita bilang di sini adalah yang berkaitan dengan manusia merubah wujud menjadi makhluk yang berbentuk kita bilang iblis ya. Ini bisa dilihat dengan kasat mata ya, kecuali iblis yang sesungguhnya itu tidak akan bisa terlihat oleh mata kalau aku lihat ya. Sebab yang namanya seperti itu adalah ada keilmuan. Tapi biar bagaimanapun, seilmu setinggi apapun, kalau ilmu itu dipergunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik, maka ilmu itu akan mendapatkan efek. Efeknya apa? Ya akan menimpa ya istilahnya menimpa kepada orang yang menggunakan tersebut. Efeknya adalah ketika seseorang melakukan itu ketahuan, itu akan mendapatkan efek sial. Kalau menurut orang kita itu, orang Jawa itu, ketika seseorang melakukan pesugihan atau nyupang ya, kata bahasa orang Cirebon itu nyupang, itu dia akan sial. Berarti apapun yang dia akan lakukan yang harusnya menghasilkan, itu tidak akan menghasilkan. Maka biasanya makhluk kayak gitu ketika sudah diketahui oleh kasat mata, dia akan mengejar orang tersebut, bahkan akan menakuti orang tersebut ya. Namun kalau misalnya kalau aku kan secara langsung nih, bahkan aku sempat ada perlawanan, bahkan aku tarik-tarik tuh pocongnya ya, karena emang aku tidak punya rasa takut ya. Tapi kalau orang itu takut, tentu akan orang itu akan lebih diam. Mungkin kalau aku lihat di sini kejadian yang dilihat oleh Mbak Ayu ini adalah ketika dia perjalanan menuju pulang, kemudian dia bertemu dengan sosok itu sehingga tidak nampak dengan jelas mata eye to eye, sehingga itu akan menimbulkan rasa aman untuk Mbak Ayu. Tapi beda halnya kalau kita melihat langsung dan kejadiannya dari itu tadi, seperti aku bilang, dari kucing kemudian sampai berubah menjadi pocong, kita akan dikejar. Itu beruntungnya dia ya. Tapi dia lihatnya karena mata batinnya atau gimana? Bukan, karena kalau aku lihat di sini ya, karena aku melihat kejadian ini kan sudah berbagai macam ya. Udah dari berbentuk kepala yang jatuh ya, dari bentuk wujud kelapa kemudian jadi kepala, kemudian dari kucing jadi pocong, kemudian dari manusia terus berubah menjadi burung. Itu aku sering melihat waktu aku kecil, bahwasanya makhluk jadi-jadian itu kita bisa nampak dan bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahkan kuntilanak pun ada, yang kita sebut biasanya adalah yang berkaitan dengan pesugihan. Nah ini babinya ini jelmaan siapa nih Kak? Apa benar nggak sih menjadi babi? Ada jelmaan ingin ngambil uang Ayu atau keluarga Ayu Ting Ting gitu? Ya, biasanya kalau kalau ada sesosok makhluk yang seperti itu berdekatan dengan rumah kita, akan berkaitannya dengan apa yang kita miliki di dalam rumah itu, pasti akan ada yang hilang ya. Contoh aja kayak misalnya kita ada tuyul ya, tuyul juga bisa loh kita melihat dengan kasat mata kita sendiri, itu berarti si tuyul itu sedang mengalami kesialan. Begitu juga dengan babi, kuntilanak, ataupun pocong dan lain sebangsanya yang berkaitan dengan suatu penganut ilmu hitam. Itu biasanya kalau dia sudah nampak dengan orang atau sudah ketahuan, itu akan membawa sial. Dan sialnya juga kalau sampai ketangkep akan jadi babak belur ya, karena emang wujud aslinya adalah manusia yang emang sudah sesat di jalan Allah. Itu pasti akan ada kesialan. Dan kalau makhluk itu sudah dekat dengan rumah kita, niscaya 100% bahwasanya akan ada yang hilang dalam rumah kita. Karena itu sempat kejadian
Dan aku juga sering mengalami zaman dulu waktu kecil ya, sering sekali ada tetangga aku yang melakukan seperti itu walaupun jaraknya jauh, tapi ketika aku ketahuan ada makhluk itu, ada aja yang hilang, termasuk harta kita, harta berharga kita, barang emas ataupun uang ya. Ini bukan suatu mitos, tapi ini betul terjadi dan memang ada ya. Penganut ilmu seperti ini memang masih ada di Indonesia. Tapi kenapa Kak babi ngepet nih nggak bisa tertangkap di rumah pas Ayu lihat ataupun bahkan di sekitar rumah Ayu? Karena begini, terkait kalau dengan pesugihan babi ngepet itu kan dia akan hilang ketika dia kan ada yang jaga lilinnya. Ketika orang itu ketahuan kan lilin itu kan akan bergerak, maka ketika lilin itu ditiup mati, berarti orang itu akan selamat. Kecuali kalau orang yang jaga lilinnya tidur, berarti di situ kalau tidur kan otomatis dia nggak ada yang niup. Ketika lilin itu tidak ditiup, maka akan mengakibatkan efek sial atau jera. Itu yang seperti yang aku pernah kejadian, yang pocong itu sampai kita ambil sapu lidi kemudian kita pukul-pukul, akhirnya orangnya itu babak belur di situ berwujud jadi manusia, dan kita tahu siapa tetangga kita itu gitu Mas. Oh berarti bisa dibilang emang udah ada backingan yang di bawah yang ngatur ya? Ya sudah ada, semua itu sudah terkoordinasi dan koordinasinya dengan keluarga sendiri. Lalu seperti apa sih Kak mungkin dari Kak Ayu untuk mencegah agar terhindar dari serangan babi ngepet yang nantinya mungkin akan mencuri uang gitu? Gampang. Yang berkaitan dengan pesugihan biasanya itu antisipasi ya. Kalau di dalam rumah itu kita patut adanya semacam kayak kolam ikan. Kenapa banyak orang ya, khususnya orang-orang yang orang Jawa dan mitos kita punya kolam ikan di depan rumah dan di belakang rumah atau di samping, itu salah satunya adalah untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang punya tujuan tidak baik. Kemudian memelihara binatang kayak kucing, anjing, ataupun burung itu adalah salah satu penangkal atau tolak bala agar rumah kita aman dari makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Kemudian juga di rumah kita juga harus dipagerin. Apa aja sih pagar rumahnya? Kalau aku adalah simple. Biasanya kita akan menanamkan semacam paku emas ataupun dengan bambu kuning ya. Itu juga akan membuat rumah kita kayak terlindungi ya. Namun bambu kuningnya juga harus dibacakan dengan doa-doa dan dikelilingi rumah itu juga. Maka dalam Feng Shui, kalau kita menanam bambu kuning itu juga akan menangkal dari hal-hal yang berkaitan dengan energi negatif dalam rumah kita. Kemudian juga ada daun bidara ya, itu juga akan menangkal hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang jahat yang akan mencelakai kita. Tapi soal mitos zaman dulu nih Kak, soal apa sih yang menaruh silet atau gunting atau meja tumbukan wangkes itu gimana sih Kak menurut itu penjelasan? Menaruh silet, gunting itu kaitannya dengan orang hamil. Kalau orang hamil pasti harus ada silet sama gunting. Tujuannya adalah supaya makhluk-makhluk seperti biasanya kalau orang hamil itu kan badan kita bau anyir ya, bau amis, sehingga itu akan mengakibatkan kita kalau hamil, kalau kita tidak membawa penjagaan silet atau gunting, itu dipercaya dan juga pasti akan ada celaka, bahwa bayi kita akan ada hilang ya, kemudian bayi kita akan diambil oleh makhluk halus ya. Namun kalau berkaitannya dengan hal seperti ini biasanya itu adalah dengan pagar rumah. Kalau untuk silet aja itu tidak akan ada fungsinya karena mereka juga sama seperti kita. Namun yang paling betul adalah biasanya bawang putih, kemudian cabai merah, bawang merah ya, itu yang paling betul ya. Bahkan kayak tanaman-tanaman yang aku sebut tadi untuk pencegahan terhadap energi negatif. Karena apa? Kenapa aku bilang seperti itu ya? Kayak bambu kuning ya, bambu kuning ini memiliki suatu energi tersendiri yang sangat kuat, dipercaya agar bisa menolak. Karena ketika orang melihat bambu kan takut dipukul, logikanya nih ya, ketika ada bambu di situ pasti takut dipukul. Waduh, nanti kalau ketahuan aku dipukul, itu aja. Tapi kalau gunting sangat itu biasanya
gunakan untuk orang-orang atau ibu-ibu yang sedang hamil, supaya kalau ada makhluk halus tersebut itu takut ya. Tapi kalau untuk yang seperti ini biasanya bambu kuning atau seperti kayak sapu lidi yang berkaitan dengan alam, tidak ada kaitannya dengan benda-benda yang memang dipercaya seperti tadi ya untuk bisa mengusir, tidak, tapi yang berkaitan dengan alam semesta, karena dipercaya bambu kuning ataupun sapu lidi itu kalau sekali dihantam kepada makhluk tersebut akan sial dan akan sakit serta akan berubah wujud menjadi manusia yang sesungguhnya. Tapi yang secara tradisional mungkin benar nggak sih kita harus banyak sholat atau sembahyang sama Tuhan agar terlindungi? Pasti salah satu yang paling utama itu adalah bagaimanapun kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dan zikir kita. Itu tadi salah satunya adalah sebagai pencegahannya adalah yang utama adalah kedekatan kita kepada Sang Pencipta alam semesta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Sholat ibadah adalah salah satu pencegahan agar kita tidak mau ya suatu rumah ketika seseorangnya itu sholat kemudian ngaji ya, otomatis itu akan dijauhi dari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk astral ataupun hal yang negatif. Beda dengan rumah yang ketika rumah itu tidak pernah ada lantunan ayat Al-Quran atau lagi rumah itu tidak pernah ada orang yang sholat, itu akan gampang mudah dimasuki oleh makhluk-makhluk astral, termasuk makhluk yang seperti ini. Tapi benar gak sih Kak, emang jalan pintas itu untuk mencari duit dan memang kurangnya iman gitu terkait hal itu? Apa sih jadi babi ngepet ya? Betul sekali. Salah satu cara manusia yang sesat, yang tidak memiliki akal sehat dan juga mau praktis dan mau kaya mendadak, yaitu dengan cara itu tadi ya. Salah satunya adalah dengan pesugihan babi ngepet ataupun kuntilanak atau pocong ataupun makhluk yang lainnya. Itu adalah salah satu wujud dari keserakahan manusia, di mana manusia itu tidak mau susah payah untuk bekerja, padahal sesungguhnya dengan kita bekerja secara real juga kita akan bisa menghasilkan uang walaupun agak lama tapi halal. Kemudian keluarga kita juga memakannya juga akan menjadikan suatu hal yang baik ya buat kita. Namun di sini ketika seseorang melakukan praktek ilmu tersebut itu kan haram, otomatis apapun yang dia hasilkan dari pekerjaan dia yang di dunia gaib ini itu akan mendapatkan mudarat. Artinya apa yang dimakan itu akan berdosa, bahkan 7 turunan. Nauzubillahi min dalik ya. Sesungguhnya apa sih bedanya? Sama-sama bekerja, cuman yang satu halal, yang satu adalah tidak halal gitu kan. Bahkan mengandung risiko yang sangat luar biasa. Ini 7 turunan tidak akan pernah yang namanya istilahnya tidak berkah dan tidak akan namanya mencium surga. Jangankan mencium wanginya surga ya, begitu dapat di depan pintu surga aja sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat masyarakat Indonesia khususnya nih ya, ini adalah salah satu edukasi supaya sebelum bertindak kalian harus berpikir ulang. Karena apa? Segala ilmu apapun yang tidak berasal dari Al-Quran yang menyesatkan kita, niscaya kita akan mendapatkan celaka. Sebab apa? Ketika kita mati meninggal, yang ditanyakan bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi bagaimana keimanan kalian ya terhadap Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ini, ya Allah, nauzubillah min dzalik, langsung dibayar tunai oleh malaikat mungkar dan nakir ya, dimana kalian akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan mana apa amal kebaikan kamu. Bahkan orang-orang yang sudah melakukan ilmu tersebut niscaya 100%, 1000% orang itu akan menjadi pengikut bangsa jin ataupun iblis. Jangankan kalian mengharapkan surgamu, niscaya tidak akan pernah kamu ada di tempat bagi orang-orang yang beriman. Tapi dari saran dari Kapten mungkin selain tadi mungkin yang disebutkan orang-orang yang sudah terlanjur mencari duit jadi babi ngepet itu gimana sih mungkin, atau untuk bertobat atau seperti apa? Sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak sempurna kecuali taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ya,
jarang sekali orang yang sudah memasuki dunia hitam itu akan terlepas walaupun beliau sudah bertobat. Makanya aku bilang tadi, hati-hati dalam bertindak, berpikir 1000 kali sebelum melakukan segala sesuatu. Karena orang-orang yang memang ya sudah ya tidak mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digelapkan. Maka kenapa Allah menciptakan adanya ya kemudahan dalam bekerja yang real ya, yang halal dan yang tidak haram. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwasanya sudah ada peringatan, kecuali kalau di Al-Qur'an tidak ada ya hadisnya atau tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an, mungkin monggo-monggo saja. Tapi kan ini sudah jelas bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari jalur Al-Qur'an, jangankan tobatmu, niscaya Allah tidak akan pernah menunjukkan jalan menuju tobatnya sampai dengan azal kematiannya. Maka itu tadi aku bilang ya, bertindak itu harus dipikir ulang, karena semua perbuatan kita itu akan ya kembali ke diri kita. Nauzubillahimindzalik. Mudah-mudahan netizen di sini juga menujunya ke jalan Allah supaya tidak sesat. Ketika kalian tersesat di jalan Allah, niscaya jangankan kalian bisa kembali, tidak akan pernah kalian bisa kembali ya, karena kita pengennya hidup ya beriman kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai kita hidup beriman kemudian di sana kita mengikut iblis, niscaya kalian akan mendapatkan celaka. Namanya neraka itu tidak ada yang enak ya. Kita menjalani hidup sehari-hari aja di sini diuji sedikit aja kita udah merasa kayak dunia ini runtuh. Bagaimana kalian yang melakukan praktek ilmu seperti ini? Nauzubillahimindzalik ya. Segeralah bertobat. Tapi jujur kalau aku bilang, karena sudah ada dalam Al-Quran, apapun bentuk perbuatan keji seorang manusia yang di luar jalur Al-Quran, walaupun dia istilahnya bertobat pun, apalagi dia sudah bersekutu dengan iblis, tidak akan pernah ada pengampunan dalam perbuatannya. Sudah sah itu dalam Al-Quran. Tapi apa sih Kak mungkin yang efek dari tadi, mungkin pernah selain menyerang tubuh kita gitu, nantinya akan sakit atau ada hal yang lainnya mungkin menimpa anak-anaknya juga gitu? Pasti, karena itu tadi, uang halal dengan uang haram tentu akan berbeda. Kalau uang kita didapatkan dengan secara yang halal, walaupun 100.000 kita akan merasakan kenyang. Sehari makan sekali aja udah kenyang. Ibadah kita juga tenang ya, ibadah tenang, terus tidur juga nyenyak. Tapi uang yang didapatkan secara tidak halal, mau kita punya uang banyak 1M, 2M, 10M pun dia akan merasa kurang dan kurang. Bahkan yang biasanya terjadi adalah sering terjadinya itu tadi, pembunuhan antar keluarga, atau misalnya keluarganya ada yang sakit, ada yang cacat, kemudian ada aja musibah bagi keluarga tersebut. Bahkan biasanya orang-orang penganut ilmu seperti ini akan tega membunuh anaknya sendiri atau istrinya sendiri. Itulah sebab ketika kita ya bersekutu dengan iblis dan jin, jangankan kalian bisa keluar, jangan harap kalian bisa keluar, karena beliau akan jauh lebih pintar untuk mencari pengikutnya. Maka barang siapa yang penganut ilmu tersebut, niscaya istri, anak, keluarganya, 7 turunannya akan menjadi pengikut iblis. Ingat itu yang harus digarisbawahi. Terakhir nih Kak, buat Ayu kan sekarang udah umroh nih, mungkin apa sih sarannya di tanah suci agar terhindar dari orang-orang jahat, atau mungkin tadi salah satu contohnya yang adanya babi ngepet gitu? Kalau menurut aku simpel sih, hidup itu adalah sesimpel itu ya. Yang penting adalah sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa kita ibadah, sholat, zikir, sodakoh yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dan juga kezoliman yang akan terjadi pada diri kita. Maka setiap perbuatan baik Allah menjanjikan akan ada perlindungan dan juga sesuatu hal yang baik yang akan diberikan kepada orang yang akan dan sudah berbuat baik.